Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, nama saya Devinia Renata, saya dari kelas 11-1. Saya bersekolah di Sekolah Kristen Ketapang, Jakarta. Di video kali ini saya akan melakukan ujian praktek bahasa Indonesia dan agama dengan memerankan Petrus dalam kisah Petrus berjalan atas air. Kisah ini terdapat dalam Matius 14 ayat 22-33, Markus 6 ayat 45-52, dan Yohanes 6 ayat 16-21. Selamat menyaksikan. Sesudah kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang, ia menyuruh murid-muridnya untuk mendahuluinya ke seberang, pergi ke Kapernaum. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh orang-orang yang datang di sana untuk segera pulang. Setelah orang-orang pergi, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Sedangkan murid-muridnya yang lain berada di kapal untuk pergi ke pulau seberang. Di tengah perjalanan mereka, sekitar 2 mil jauhnya, kapal mereka terombang-ambingkan oleh gelombang. Tidak hanya itu, banyak guntur dan angin kencang yang menerpa kapal mereka. Ada apa ini? Kenapa ada angin yang sangat kencang? Siapapun, tolong kami. Kapal kami akan tenggelam. Kami akan mati di sini. Siapapun, tolonglah kami. Yesus pun melihat mereka, betapa payahnya mereka mendayung. Oleh karena itu, sekitar jam 3 malam, Yesus datang ke kapal yang ditumpangi murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Siapa itu yang datang? Semuanya. Ada orang di atas air. Itu mustahil lakukan. Bagaimana itu mungkin? Itu mustahil. Jangan-jangan itu hantu. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Bagaimana engkau bisa berjalan atas air tanpa bantuan apapun? Itu mustahil dilakukan. Tidak, ini pasti mimpi buruk. Siapapun tolong bangunkan aku sekarang. Ini mimpi buruk. Tolong bangunkan aku. Tidak, ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan. Tuhan, apabila memang itu Engkau, suruhlah aku datang padamu dengan berjalan atas air. Datanglah. Bagaimana ini mungkin? Ini kelihatan mustahil. Tapi ini nyata. Tapi ketika angin datang, Petrus mulai takut dan mulai kehilangan kepercayaan diri. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku hampir tenggelam. Tolonglah aku Tuhan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu naiklah mereka ke perahu dan angin pun mulai mereda. Sungguhnya, Engkau ini memang anak Allah. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka pergi menuju ke pulau seberang dengan selamat. Dari kisah ini kita diingatkan untuk kita janganlah ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan merasa apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu adalah suatu hal yang mustahil dilakukan, satu hal yang mustahil yang dapat terjadi dalam hidup kita. Kita perlu ingat, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ini sudah dikatakan dalam Alkitab. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Bahkan ada lagunya kan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oleh sebab itu, janganlah kita menyerah, sebab yang mustahil di mata kita belum tentu bagi Tuhan itu mustahil. Bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang kecil yang dapat Tuhan lakukan untuk kita. Janganlah kita khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan sudah mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Rencana Tuhan itu adalah yang paling terbaik dari siapapun juga. Janganlah kita khawatir, sebab sudah dikatakan dalam Alkitab, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu, dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Yang harus kita lakukan adalah berdoa setiap harinya, minta perlindungan Tuhan, dan teguhkanlah iman kita. Yang terjadi dari hidup kita kemarin, hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, sampai selama-lamanya itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tuhan sudah izinkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Janganlah kita merasa apa yang mustahil di mata kita itu adalah suatu hal yang tidak dapat Tuhan lakukan. Minta perlindungan Tuhan setiap harinya, minta pertolongan Tuhan setiap harinya. Jangan takut untuk hadapi hari esok. May God bless us. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.